Oke, shalom untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk Bang Jordi ya yang mengundang saya untuk memberkati, untuk jadi pembawa firman Tuhan renungan di acara pentahbisan ya, pelantikan pengurus baru. Ya, ini satu kehormatan bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan-depan pahlawan iman ini ya. Ini luar biasa. Ada beberapa yang saya kenal, tapi jauh lebih banyak yang tidak saya kenal. Salam kenal semuanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu melalui Zoom ini kami bisa bertemu Tuhan, bisa sharing, bisa berbagi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah PMK yang luar biasa ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu, hamba-Mu sungguh terbatas Tuhan. Urapilah hamba-Mu, melalui hamba-Mu berbicaralah apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan hamba-Mu di tempat ini. Lembutkan hati setiap kami, agar kami memahami, mengerti, dan mau melakukan kebenaran firman yang kami dengarkan Tuhan. Berkati juga Bapa semua peralatan yang kami pakai. Acara ini awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Saya tidak tahu apakah sinyal saya nanti bagus untuk seterusnya, tapi kita ada berdoa supaya bagus. Kalaupun ada yang terputus, mohon di chat aja ya, rekan-rekan, di chat. Tujuannya supaya saya tahu, nanti saya ngomong terus, rupanya kalian nggak dengar. Kan nggak lucu ceritanya kan? Oke. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ini saya berbicara tentang gembala yang baik, pelantikan pengurus PMK Imago Dei. Saya tadi cari-cari tahu apa sih Imago Dei ini ya. Kalau yang saya tahu, kalau bahasa Batak, Amagu Poang. Oke, gembala yang baik. Ya, rekan-rekan semua, kita baca yang ada di layar kita, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sama-sama kita baca di tempat kita masing-masing. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Ya, beberapa poin dialog Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Ada 3. Pertama, mengasihi Tuhan, kata-kata kuncinya. Kedua, tugas untuk mengembalakan domba, perintah ya, perintah dari Tuhan. Ketiga, di ayat terakhir tadi, 2 ayat terakhir, konsekuensi seorang gembala. Saya pakai kata konsekuensi, memang agak-agak seram ya. Tapi biar para pengurus baru memahami bahwa nggak gampang jadi gembala. Ya, karena para pengurus baru itu, para pengurus PMK itu adalah seorang gembala. Saya dulu waktu di kampus di Bandung tahun 99, tahun 2000 di tingkat 2 saya dipercaya oleh PMK untuk menjadi pengurus ya, pengurus sama seperti rekan-rekan yang ada sekarang ya, pengurus di PMK di kampus ITB. Jadi di sana menjadi pengurus di PMK-nya selama 1 tahun dan juga banyak kegiatan kepanitiaan kerohanian yang saya ikuti. Ya, jadi pengurus itu kalau bagi kami adalah seorang gembala. Ya, gembala di divisinya, saya dulu pegang divisi doa. Ya, gembala di divisinya. Quote kita ya, kalimat yang kuat yang harus diingat selama saya khotbah ini, jika tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa mengembalakan domba. Karena pertanyaan Tuhan tadi yang pertama, Petrus, kamu mengasihi aku? Petrus jawab, ya aku mengasihimu, sampai 3 kali. Dialog yang 2 itu selalu ditutup dengan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya yakin ketika Petrus bilang, Petrus, kamu mengasihi aku kah? Kata Tuhan Yesus. Petrus jawab, enggak Tuhan, aku enggak mengasihimu, biasa-biasa aja tuh. Enggak akan turun tuh perintah mengembalakan domba. Oke, jadi saya yakin kenapa seorang pengurus saat ini mau mengambil kepengurusan, saya yakin sekali karena kalian mengasihi Tuhan. Ya. Dan pengurus-pengurus yang sudah menyelesaikan tugasnya, ya, semua yang rekan-rekan lakukan selama setahun sebelumnya, itu tentunya dasarnya karena rekan-rekan juga mengasihi Tuhan. Ya, sukacita yang luar biasa bagi kerajaan sorga ketika pekerja-pekerjanya menyelesaikan misi. Ya, jadi kalau saya bayangkan hari ini ketika terjadi pergantian pengurus, maka ada sukacita, tepuk tangan, sorak-sorai yang luar biasa di sorga karena pengurus-pengurus yang sebelumnya, yang hari ini menyerahkan tongkat estafetnya ke pengurus baru, itu ada sukacita yang besar itu di sorga karena menyelesaikan bagiannya dan akan melanjutkan ke level berikutnya. Pengurus-pengurus lama tidak berhenti hanya di posisi sebagai pengurus PMK, tapi akan ada juga tantangan-tantangan baru. Amin. Jadi kita mulai pertama mengasihi Tuhan. Ya. Ayat kuncinya 3 kali diucapkan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Kita harus tahu latar belakangnya ya. Simon ini agak-agak kecut ketemu sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia ini orangnya ya apalah ya, ngomong dulu baru mikir. Ngerti ya? Ngomong dulu baru mikir. Ingat ya kejadian ayam berkokok? Pasti ingat kan? Bahwa dengan PD-nya Simon Petrus bilang, semua boleh meninggalkan engkau Tuhan. Ya, bahasa-bahasa sehari-hari ya. Tapi kalau aku enggak, aku siap mati untukmu. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, anak kecil aja yang bertanya sama dia atau perempuan bertanya sama dia, dia sudah ketakutan. Kau kan salah satu pengikut? Oh tidak, sampai 3 kali, maka berkokoklah ayam, maka Simon tersadar akan perkataan Tuhan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, dan dia sangat terpukul. Ya, dia termakan apanya ya? Apa ya? Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan omongannya, dan ketika
Tuhan mengatakan ini 3 kali, di situ ada juga proses pemulihan. Ya. Dan Simon ini ketika Tuhan Yesus mau mengkonseling dia, maka yang dilakukan Tuhan Yesus pertama apa? Ngajak sarapan dulu. Bagi para pengurus, ini saran dari saya ya. Kalau kalian nanti mau menegur seseorang, tegurlah di meja makan setelah orangnya kenyang. Ya, jangan setelah lapar, jangan waktu masih lapar. Ini setelah kenyang Simon Petrus, baru Tuhan mulai memulihkan, mengkonseling dirinya. Ya, karena ada kata sesudah sarapan, nggak mungkin Yohanes menulis itu tidak ada artinya. Saya yakin pengilhaman Roh Kudus kepada Yohanes harus menulis kata sesudah sarapan. Baru Yesus berkata kepada Simon Petrus. Maka kita mengerti strategi meja makan. Strategi meja makan adalah menyelesaikan masalah di meja makan. Ya. Karena kalau perut sudah kenyang, biasanya solusi lebih gampang tercapai. Lebih gampang kesalahpahaman terselesaikan. Jadi beres dulu urusan perutnya si Petrus ini, ya, baru Tuhan mulai mengkonseling dia. Dan Tuhan menyampaikan 3 hal, mengasihi. Apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Jadi kita bahas mengasihi. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Ternyata mengasihi Tuhan itu adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Jadi mengasihi Tuhan tidak perlu begini di pinggir jalan bilang, aku mengasihi Tuhan, woi, satu kota Banjarmasin, dengar baik-baik ya, aku mengasihi Tuhan. Halo kelasku, teman-teman satu kampus, aku umumkan, aku tulis pakai spanduk, aku mengasihi Tuhan. Nggak perlu, karena Yohanes 14 ayat 21 katakan, memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itulah tandanya kita mengasihi Tuhan. Oke, semua pekerja pelayan-pelayan Tuhan, yang pertama-tama yang harus rekan-rekanku lakukan adalah pastikan dirimu dan diriku, kita semua tentunya, pastikan kita belajar firman Tuhan, merenungkan, memegangnya kuat-kuat, teguh, dan melakukannya. Maka teman-teman masuk dalam lingkaran mengasihi Tuhan dan layak menjadi gembala, pengurus. Jadi kebayang ya bagaimana pengurus yang tidak mencintai firman Tuhan. Saya nggak kebayang aja gimana cara ngasih makan domba-dombanya. Oke. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 31, Kristus menjadi teladan untuk bagaimana cara mengasihi. Ya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, nah kan Kristus mengasihi dulu Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus Kristus memberikan teladan, begini loh, aku pun melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa padaku. Jadi engkau kalau mau tunjukkan bahwa engkau mengasihiku dan mengasihi Bapa, maka peganglah perintah-perintahku, kata Tuhan, dan lakukanlah. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, sama seperti aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa padaku. Jadi kalau Kristus sudah meneladani, nggak ada lagi kata bagi kita untuk berkata, Tuhan boleh nggak setengah-setengah? Nggak ada. Full. Maka sedaya upayamu, semaksimal mungkin, semampumu, seluruh kekuatanmu, cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan seluruh akal budimu, kasihilah Tuhan dengan cara apa? Semaksimal mungkin memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Bagaimana kamu bisa memegang? Kita bisa memegang, saudara-saudara bisa memegang perintah Tuhan. Bacalah Alkitab. Nih,
Bacalah Alkitab, renungkanlah Alkitab, cari tahu. Ya, ini harus, ya. Saya jurusan fisika ITB. Ya, kalau bagi saya kampus ITB bukan teknologi lagi, tapi Institut Teologia Bandung. Ya, karena di sana saya belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, setelah lulus saya lebih cenderung untuk mengurus pelayanan. Ya, karena di kampus dulu saya pelayanan sama seperti rekan-rekanku yang sudah selesai jadi pengurus dan yang akan menjadi pengurus ini. Setelah itu, rekan-rekan, setelah lulus, saya bersama dengan teman-teman tetap bekerja di bidang sekuler. Kami membangun perusahaan, ya, karyawan cukup banyak. Tapi karena kami mau tunjukkan kasih kami pada Tuhan, komitmen kami sejak kampus, maka saya sama teman-teman mengalihkan semua dividen perusahaan kami, semua dividen, jadi kami membuat diri kami makan gaji. Oke, semua dividennya kami alihkan untuk membentuk yayasan dan ministry yang salah satu buah pelayanan itu ada di teman-teman itu adalah Kak Anastasia, ya, dan beberapa teman-teman yang ada di Banjarmasin. Ya. Kenapa kami lakukan? Karena kami mau meneladani Yesus. Oke. Dan ingin tahu lagi perintah Tuhan, maka melakukannya lagi dengan apa? Saya melanjutkan S2 saya sudah selesai di STT Let's, ya, mengambil bidang teologia. Baru selesai kemarin tahun 2002 dan sekarang lanjut lagi karena kerinduan saya ingin tahu perintah Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang lagi nyusun disertasi untuk S3. Ya. Kenapa? Karena memang nanti di ujung dari presentasi ini akan saya beritahu bahwa nggak ada yang lebih penting dari firman Tuhan. Ya, ada ayatnya. Saya lanjut Yohanes 15 ayat 10 meneguhkan untuk kedua ayat ini, ya. Yohanes 14 sama Yohanes ayat 21 dan 31 ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi, ada janji Tuhan bahwa siapapun yang mengasihi Tuhan dengan memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka orang itu berada di dalam kasihnya Kristus, berada dalam perlindungannya Kristus, berada dalam naungannya Kristus. Kalau kita berada di tangannya Tuhan, siapakah yang sanggup melawan kita? Firman Tuhan bilang, jika Tuhan berada di pihak kita, siapakah yang sanggup berdiri melawan kita? Jadi rekan-rekan pengurus, pahamilah bahwa ketika rekan-rekan, saudara-saudara ingin rindu kepengurusan yang akan saudara pegang ini berhasil, ini ayat kuncinya mengasihi Tuhan. Jangan pernah putus untuk saat teduh. Ingat ya, tujuan pelayanan itu mengenal Tuhan. Tujuan pelayanan itu mengasihi Tuhan. Bukan berapa besar pelayanan kita, tapi seberapa kenal kita sama Tuhan. Saya ulang, bukan seberapa besar pelayanan kita dilihat oleh orang, tapi seberapa kenal kita sama Tuhan yang kita sembah. Matius 10 ayat 37 bilang begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini menunjukkan mau mendorong kita kualitas seberapa kualitas kita, seberapa besar, seberapa berat, seberapa jauh kita harus mengasihi Tuhan. Maka perbandingannya Tuhan buat orang tua kita. Perbandingannya Tuhan buat anak
laki-laki kita atau anak perempuan kita. Kalau di istilah Batak dibilang begini, anak kokido hamoraon diau, bahwa anak adalah kekayaan terbesar bagiku. Oke. Jadi Tuhan membandingkan ya bahwa bagaimanakah besarmu mengasihi aku, kata Tuhan, maka aku mau berikan level perbandingannya, bahwa kalau kasihmu masih di bawah kasihmu kepada bapa dan ibumu, kamu tidak layak bagiku. Kalau kasihmu kepadaku masih di bawah dari kasihmu kepada anak-anakmu laki-laki atau perempuan, kamu nggak layak bagiku. Apakah Tuhan ingin kita membenci bapak dan ibu kita? Tentu tidak. Kenapa? Karena ketika kasih kita besar kepada Tuhan, perintah selanjutnya gembalakan. Siapa? Gembalakan orang tua kita. Semua di sekitar kita gembalakan. Nanti kita kasih tahu apa sih arti kata gembala. Tapi sekarang biar kita paham dulu, kita mengembalakan semua orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kesaksian. Jadi nggak mungkin Matius 10 ayat 37 ini untuk membuat kita membenci. Enggak. Tapi Tuhan ingin menekankan bahwa terhadap firman Tuhan tidak ada yang bisa kamu bandingkan. Itu harus yang terutama dan utama dan yang paling tinggi. Jadi kalau rekan-rekan mengabaikan membaca firman Tuhan, merenungkannya, maka ada yang salah dengan kasih rekan-rekan terhadap Tuhan. Ya. Saya lanjut. Yang kedua, tugas mengembalakan domba-domba Tuhan. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari kalimat ini kita tahu bahwa Kristus kenapa 3 kali? Ada satu teori ya, penafsiran yang mengatakan 3 kali karena sudah 3 kali Yohanes menyangkalnya. Untuk memulihkan dia butuh 3 kali juga Tuhan menanyakannya. Agar apa? Agar Yohanes mengalami pemulihan total. Ingat, orang-orang yang dipulihkanlah yang bisa melayani. Kalau orang-orang yang masih sakit, masih belum dipulihkan terhadap Tuhan, dia tidak bisa melayani. Pemulihan kita terhadap Tuhan apa? Kelahiran baru. Bagi saya, ya, pengertian saya tentang Alkitab, kalau seseorang tidak lahir baru, bagaimana dia melayani Tuhan? Masa dia melayani yang tidak dia percaya? Dia harus percaya dulu kepada Tuhan yang akan dia layani, maka dia bisa melayaninya dengan maksimal. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan yang akan dia layani, dia tidak akan pernah bisa melayani, apalagi mengharapkan yang maksimal darinya. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu memberikan upah kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang pelayan. Bahwa Tuhan punya kasih yang tidak terbatas kepada semua manusia. Ya. Di ayat ini dibilang, engkau, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi rekan-rekan, memang tidak terlampau penting untuk kita selalu berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Karena Tuhan tahu kok apa yang ada di dalam hati kita sesungguhnya. Ya. Dan itu bisa tercermin dari tindakan-tindakan kita. Apa yang keluar itu apa yang ada di dalam. Itu kata firman kan, yang keluar itu adalah sesuatu cermin dari dalam. Jadi kalau tindakan-tindakan kita ya tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya yang ada di dalam hati kita, kita tidak mengasihi Tuhan, malah kita menyangkal dia, menyangkal kekuatannya. Dan orang-orang seperti ini sulit untuk menjadi maksimal dalam pengembalaan. Lukas 7 ayat 47 bilang begini, sebab itu aku berkata kepadamu,
Dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini satu situasi di mana ada yang membasuh kaki Tuhan, ya. Pada saat itu Simon, ya pada saat itu orang kaya itu tidak membasuh kaki Tuhan. Dia orang Farisi itu dia merasa benar gitu loh. Jadi dia tidak perlu membasuh kaki Tuhan. Tapi ada yang merasa berdosa dan Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, dia melakukan tindakan yang besar. Hal yang sama untuk para pengurus. Ya. Bagaimana kalau kalian bertanya, Bang John, bagaimana aku supaya terdorong ya untuk menjadi pengurus ini, melakukannya dengan all out, dengan sungguh-sungguh, dengan semuanya tanpa hitung-hitungan. Maka jawaban saya berdasarkan Lukas 7 ayat 47 ini simple. Saya hanya bilang begini, kamu sadari nggak bahwa kamu yang sangat-sangat brengsek, yang tidak layak, itu dilayakkan Tuhan oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib? Kalau itu bisa meresap di dalam hatimu dan bisa kamu hayati, kamu renungkan, dan kamu pahami, maka responmu, kamu akan dengan all out untuk menjadi pengurus, membuat jiwa-jiwa domba-domba itu berkumpul dengan nyaman di padang rumput, di air yang jernih, ya, yang tenang, yang di mana mereka bisa menjadi gemuk, di mana mereka bisa minum. Apa itu? Berbicara tentang betapa semua anggota yang sedang kamu urus ini nyaman denganmu. Mereka sukacita berada bersamamu. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan ada padamu. Kenapa bisa ada padamu sebagai pengurus? Karena kamu bersungguh hati menjadi pengurus. Kenapa dirimu bersungguh hati menjadi pengurus? Karena kamu menyadari kamu yang brengsek, yang tidak layak, yang tidak bisa sebenarnya untuk melayani Tuhan, tapi dilayakkan karena diampuni dosa-dosanya. Makanya kamu bisa merespon dengan luar biasa, bisa merespon dengan all out, dengan semua daya yang ada padamu. Jadi kalau ada pengurus yang sungkan, atau bukan sungkan ya, yang nanggung, mungkin dia berpikir bahwa dosanya sedikit aja diampuni, jadi nggak terlampau perlu banyak bayar. Ya, itu arti ayat ini. Semoga rekan-rekan bisa memahaminya. 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal ini adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Yang saya sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi, saya mau kasih tahu begini ayat ini, bahwa oleh karena kasih Kristus yang menguasai mereka, maka mereka bisa menguasai diri mereka dari berbuat dosa, dan mereka bisa tidak menguasai diri mereka untuk berbuat benar. Saya ulang ya. Karena kasih Kristus yang menguasai mereka, pemikiran-pemikiran bahwa Tuhan sudah sangat baik sekali buat saya, maka mereka bisa menguasai diri mereka untuk tidak berbuat dosa, tapi sebaliknya, mereka tidak bisa menguasai diri mereka untuk berbuat kebaikan. Mereka nggak bisa menahan-nahan diri mereka untuk tidak berbuat baik, untuk tidak melayani, untuk tidak mengembalakan, untuk tidak melakukan kunjungan. Mereka tidak bisa lagi. Terdorong terus di hati mereka untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pemikiran mereka, akal budi mereka dikuasai dengan pengertian kasih Kristus begitu berlimpah-limpah buat saya. Jadi pelayan atau pengurus yang benar itu, pengurus yang kuat itu adalah mereka yang bisa memahami kasih Kristus. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Dia bilang, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut
untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya mau sampaikan kepada rekan-rekan pengurus. Kenapa sekarang dirimu bisa memilih menjadi pengurus atau mantan-mantan pengurus yang sebelumnya? Kenapa kemarin dirimu bisa memilih jadi pengurus, mengalami pertobatan? Karena ada Yesus yang berdoa untukmu di hadapan Bapa. Ada Yesus yang bersyafaat untuk jiwamu di hadapan Bapa. Dan waktu Yesus bersyafaat dan kamu mengalami pertobatan, pesan Yesus kepada dirimu, kepada saya, kepada pengurus yang sekarang adalah, kalau kamu sudah insaf, kamu sudah bertobat, kamu sudah menjadi kuat, tugasmu, kuatkan saudara-saudaramu, gembalakan saudara-saudaramu. Jadi keputusan pengurus untuk sekarang menjadi pengurus, ya, keputusan calon-calon pengurus ini untuk menjadi pengurus, menjadi gembala, itu keputusan yang benar. Merespon dari apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada Simon. Ya. Pengurus yang sekarang saya yakin adalah orang-orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, dan kamu mengalami kekuatan oleh karena pengenalan akan Tuhan. Dan kamu adalah buah dari doa Tuhan Yesus. Dirimu, calon-calon pengurus, adalah buah dari doanya Tuhan Yesus menurut ayat ini. Lukas 20:31-32. Dan ketika kamu sudah menjadi kuat kembali dengan imanmu kepada Yesus, maka Tuhan bilang, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Jadi apakah tugas pengurus di PMK ini? Tugasnya adalah menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Membawa mereka mengenal Tuhan, menjadi kenyang akan firman Tuhan, sehingga mereka kuat untuk menghadapi siapa? Menghadapi iblis yang terus menuntut untuk membawa mereka tersesat. Siapa itu? Orang-orang yang menjadi anggota PMK. Teman-temanmu yang ada di kampus, di fakultas. Pengurus itu adalah seorang pelayan Tuhan, ya. Kisah 20:28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, pengurus ya, untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan pengertian yang ada di Kisah 20:28 ini. Rekan-rekan, para calon pengurus. Perhatikan. Bahwa yang sedang kamu urus, yang sedang kamu gembalakan, yang sedang kamu pimpin, itu adalah harta berharga yang dimiliki oleh Bapa, yang dibayar dengan darah Yesus. Jadi kalau dirimu main-main sebagai pengurus, kamu sedang bermain-main dengan barang berharganya milik Bapa Sorgawi. Bapa untuk membeli anggota PMK itu, dia bayar dengan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, yang dia sayangi. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau harta yang dibeli oleh Bapa Sorgawi itu kamu main-mainkan, tanggunglah nanti. Ya, jadi nggak main-main rekan-rekan. Tapi ada satu kabar baiknya. Kenapa? Bahwa dirimu bukan dirimu yang memilih. Di sini dibilang, Roh Kudus yang menetapkanmu, Roh Kudus berperan mendorong hatimu untuk mau menjadi penilik. Artinya, tanpa kamu sadari ada kualitas sebagai gembala di dalam dirimu. Sekalipun kau merasa aku nggak mampu ini, aku nggak mampu. Kamu tidak kenal dirimu sebaik Kristus mengenal dirimu, Roh Kudus mengenal dirimu. Jadi kalau dirimu sekarang berada di hadapan bersama-sama dengan Jumini dan akan ditabiskan nanti,
Ada yang harus kamu taruh di pemahaman dirimu bahwa Roh Kuduslah, Allah lah yang menetapkan dirimu. Dan ayat ini juga mengatakan hati-hatilah mengemban tugas. Karena apa? Yang sedang kamu jaga itu adalah barang berharganya Bapa yang Dia beli dengan darah Yesus. Ingat, mantan pengurus yang sebentar lagi menjadi mantan, bukan berarti kamu tidak mengembalakan. Ingat ya, kamu mengembalakan cuma naik level, lebih luas lagi. Masyarakat domba yang kamu akan gembalakan lebih luas lagi. Jangan pernah sudah pensiun dari PMK, ya pensiunlah pelayanan. Saya berharap itu tidak ada di pemikiran dari rekan-rekan yang akan mengestafetkan tugasnya kepada pengurus baru. Kamu harus tanya ke Tuhan, kemana aku selanjutnya Tuhan? Kehormatan menjadi gembala. Kehormatan untuk memuridkan. Kehormatan untuk membawa jiwa-jiwa kepada rumah Tuhan. Memperkenalkan Yesus. Yesaya 40 ayat 11 bilang begini. Seperti seorang gembala, ya, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Anak-anak, nanti anggotamu yang masih lemah seperti anak-anak itu, kamu harus pangku dia, sayangi dia, tuntun dia. Anggota yang lemah, jangan dimarahi. Kalau banyak berbuat salah, jangan kita hanya memarahi, tapi dituntun dia. Induk-induk berarti orang-orang yang sudah mulai terlihat dewasa rohani sebagai anggotamu. Tuntunlah dengan hati-hati. Artinya apa? Jangan salah membagikan kebenaran firman Tuhan. Jangan salah ngasih makan. Jangan jadi penyesat-penyesat yang baru. Tidak mengerti, tapi sering membuat quote-quote yang sebenarnya salah. Pengurus-pengurus, jangan salah membawa Pak ke padang gurun. Jangan membawa ke ubi racun. Nanti dimakannya itu. Dimakan dombanya, daun ubi racun. Tapi bawalah ke padang rumput yang jernih. Artinya apa? Para pengurus akan sering nanti share kebenaran firman Tuhan. Kalian akan menjadi orang-orang yang dipandang di kampus, yang dilihat tingkah lakumu. Karenanya pastikanlah orang-orang yang melihat dirimu memakan rumput yang hijau yang segar. Apa itu memakan? Mereka bisa melihat kebenaran firman Tuhan hidup di dalam dirimu. Dan perkataan-perkataanmu pun perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, meneguhkan, membawa mereka makin mencintai Tuhan. Gak gampang jadi pengurus. Tapi bersyukurlah kalau Tuhan angkat jadi pengurus. Ya, karena bukan dirimu, tapi Roh Kudus yang berperan di sana. Ini ada satu yang saya catat dari pengertiannya, yang saya catat. Teman-teman bisa lihat ya, di layar ya. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Petrus ya mengenai mereka ya adalah para rasul ini ya mengembalakan. Dalam King James Version dikatakan memelihara, memberi makan. Oke? Memelihara, memberi makan itu nanti pengurus. Kata yang digunakan dalam ayat 15 sama 17 adalah boske. Boske. Yang dengan jelas menyatakan untuk memberi mereka makan. Oke. Namun, kata yang digunakan dalam ayat 16 adalah poimaine, yang jauh lebih menyatakan tindakan mengerjakan semua tugas seorang gembala bagi domba-dombanya, bagi mereka. Berilah, ini pengertiannya. Poimaine itu kan, berilah anak-anak domba makanan yang sesuai bagi mereka, yang sesuai bagi mereka. Jangan bagi anak-anak diberikan makanan keras. Maka seorang gembala perlu mengenal dombanya.
Berilah anak-anak domba makanan yang sesuai bagi mereka, dan berilah juga domba-domba makanan yang cocok. Jadi nggak asal sharing firman Tuhan, tapi tanya Tuhan, apa yang cocok, apa yang tepat untuk umatmu di hari Jumat ini Tuhan. Apa yang tepat untuk umatmu di minggu depan Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Itu gembala yang baik. Carilah dan beri makan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini berbicara tentang penginjilan. Dan juga domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya apa? Banyak orang-orang yang di luar dari PMK. Perlu didatangi, dikunjungi, diinjilin. Itulah tugas pengembalaan. Tidak hanya mereka yang rajin saja digembalakan, tapi ayat ini bilang menurut kata poimannya ini, cari dan beri makan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang dulu rajin tapi tidak rajin lagi datang ke PMK. Itu perlu dipikirkan, didoakan, digumulkan, dikunjungi. Dan juga domba-domba lain yang bukan dari kandang. Bahkan mereka yang bukan percaya Yesus, itu pun harus diinjili juga. Ya, makanan yang dimaksud adalah firman Tuhan. Yang di luar kandang artinya lakukan penginjilan, dan lanjutkan dengan memberi mereka makan. Penginjilan setelah mereka bertobat, rawatlah mereka. Besarkanlah mereka dengan firman Tuhan. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Ini pemimpin di dalam Tuhan itu adalah pelayan. Ini udah sering kita dengar ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, nanti ini sering ini terjadi sama pengurus. Semoga firman Tuhan hari ini yang cukup banyak ayatnya kalian catat ya. Menjadi pegangan, karena firman Tuhan adalah kekuatan. Ketika terjadi nanti pertengkaran, rekan-rekan ingatlah ayat ini ya. Ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lihat, Kristus aja yang nggak bisa dibandingkan dengan kita besarnya, tapi membuat dirinya menjadi pelayan. Melayani kita, menghapuskan dosa-dosa kita, menjadi pribadi yang terkutuk, padahal dia tidak terkutuk. Dia terkutuk karena kita. Oke. Banyak sekali pengurus-pengurus di beberapa PMK bilang bahwa mereka itu seperti pemimpin, harus perkataan mereka yang didengarkan, mereka itu orang-orang yang harus dihormati. Shalom rekan-rekan semua, teman-teman yang terkasih, ya. Kalau ayat ini bilang tidak begitu. Semua pengurus itu adalah pelayan. Ya, ini harus tertanam, tertancap di dalam pemikiran rekan-rekan. Kita ini pelayan-pelayan. Kalau mau menjadi yang terbesar, ya maulah menjadi pelayan. 1 Petrus 5, ini juga sikap yang harus dimiliki pengurus. Ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Di sini yang ada kekuatan doa ya, bukan dipaksa-paksa tapi kekuatan doa. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mungkin keuntungannya bukan duit, karena nggak yakin kalian akan korupsi.
Saya yakin sekali tidak ada korupsi. Tapi kalian bisa korupsi penghormatan. Mencari keuntungan penghormatan, mencari keuntungan posisi, itu bisa terjebak di situ. Ya. Makanya dibilang pelayan, hamba, doulos. Ya. Apa yang harus ada pada kita? Pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Wah, ini jelas sekali ya, nggak usah saya terangkan lagi, udah jelas sekali nih. Halo para pengurus. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini yang keren. Para pengurus menjadi teladan. Timotius diperintahkan Tuhan begitu. Jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan, katanya. Jadi dengan apakah seorang pengurus memerintah? Dengan keteladanan. Dengan apakah seorang pengurus memimpin? Dengan keteladanan. Mulailah pengurus dulu yang melakukannya. Jadi pengurus dululah yang rajin saat teduh, pengurus dululah yang rutin membaca Alkitab, pengurus dululah yang rajin kunjungan, semua penguruslah dulu. Karena memimpinnya dengan keteladanan. Kalau pengurus aja sudah berantam setiap rapat, kata-katanya kasar, janganlah berharap lagi yang di bawah bisa lembut, sopan. Dimulai dari pengurus. Masih ada waktu saya ya. Nah, yang ketiga, konsekuensi seorang gembala. Ini nggak enak ini, sampai di sesi ini tidak enak. Sesi tadi masih enak lah. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini satu paragraf kalimat yang sulit kita mengerti sebenarnya. Karena pengajaran yang ada sekarang banyak pengajaran kemakmuran. Ikut Tuhan nilainya bagus. Ikut Tuhan semuanya pasti bagus lah. Ikut Tuhan karena berkat semuanya. Tapi ya itu nggak salah karena Tuhan itu sumber berkat. Ya, itu nggak salah bahwa Tuhan itu akan memberkati kita. Tapi tujuan kita mengikuti Tuhan bukan itu. Perhatikan ayat yang terpampang di teman-teman. Seseorang dimuliakan Tuhan, diangkat menjadi pengurus, menjadi gembala, pemimpin besar, tapi ujungnya dia mati dalam posisi salib. Itu pada pemerintahan Nero nanti itu kalau sejarah di tahun 60 atau 70 Masehi. Petrus mati. Posisinya posisi disalib menyilang. Ya, seperti huruf X, tapi dibalik. Ya. Ingat ya, Petrus dikasih tugas yang besar, tapi mati sebagai narapidana suatu pemerintahan. Makanya dia dihukum kan? Karena dianggap dia narapidana, dianggap dia orang-orang hukuman. Coba bayangkan begini, kamu dipilih sekarang jadi pengurus. Saya nggak tahu siapa pengurus ini sebenarnya. Jordi termasuk pengurus, Bang Jordi? Iya, termasuk. Masa yang lalu? Iya, sebentar lagi pensiun. Oke. Bayangkan, Bang Jordi sudah diangkat Tuhan menjadi pengurus yang lalu. Tapi Tuhan bilang gini, waktu pengangkatan
Bang Jordi tahun lalu. Jordi, kamu aku jadikan pengurus. Baru akhir hidupmu seperti ini, katanya. Bayangkan diangkat jadi pelayan Tuhan, tapi akhir hidupnya kok nggak enak. Betapa banyak kita dengarkan di apa ya, teman-teman kita, rekan-rekan kita berpikiran bahwa ayo melayani Tuhan, kenapa? Enak loh, diberkati, apalagi semua yang nyaman-nyaman. Sehingga ketika laptopnya hilang, dia bilang, nggak enak pun ikut Tuhan ini, laptop aja hilang nggak dijagai. Waktu handphonenya hilang, dia pun bilang, ya ada dulu sini, handphone hilang, kenapa ya setelah ngikut-ngikut Tuhan handphoneku juga hilang? Gimana kuasa Tuhan menjagai handphoneku? Karena di benaknya, mengikut Tuhan itu seperti jalan tol, bebas hambatan, ya, tidak ada lagi goncangan, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi kesusahan. Apa? Tuhan kan Maha Kuasa, pasti dibereskannya semua. Tapi dari ayat ini kita mengerti bahwa ketika Yesus mengangkat seorang Petrus menjadi pemimpin, nantinya pemimpin pergerakan tertinggi, yaitu Petrus pemimpinnya. Pemimpin pergerakan tertinggi di Yerusalem itu adalah Petrus, ya. Sampai bayangannya saja pun menyembuhkan orang. Ingat ya, bayangan Petrus menyembuhkan orang. Bayangan Petrus. Tapi orang yang begitu sungguh-sungguhnya mengikuti Tuhan, ujung dari kehidupannya mati sebagai seorang yang dicap narapidana oleh pemerintahan saat itu. Dia gembala tapi ujungnya begitu. Apa yang mau kita pelajarin dari sini? Ya, Matius 16 ayat 24 bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi sebelum kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ini satu situasi, satu proses yang tidak enak, menyangkal diri. Kalau dirimu sekarang pingin main Facebook, padahal sudah ada ibadah, kamu harus sangkal itu. Enggak lah, sangkal semua kenyamananmu demi sesuatu yang tidak enak bagi dagingmu, tapi bagus bagi rohmu. Ini ciri mengikuti Tuhan. Kalau dulu dirimu senang ke naik klub, sekarang senang kongko jalan-jalan pulang-pulang malam jam 1 malam, nyamanlah hidupnya. Tapi ketika kamu menjadi pengurus, Tuhan bilang kamu harus jadi teladan. Maka apa yang harus dilakukan? Ya. Yang harus dilakukan adalah apa? Dari cerita ini. Dia harus menyangkal semua kesenangan-kesenangannya dan masuk kepada apa yang Tuhan mau. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ini transformasi tujuan hidup dari seorang Paulus. Dulu Paulus itu orang yang punya potensi untuk menjadi pemimpin besar di Yerusalem. Ya, dia muridnya Gamaliel. Tapi dia mengalami transformasi oleh karena mengenal Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Inilah jadi tujuan Paulus sekarang, seorang Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi nilai-nilai ini harus ada pada seorang pengurus. Memang gak gampang jadi pengurus, Dek. Karena apa? Musuhmu itu selain daging, artinya kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri bandelnya orang-orang yang kamu layani, tapi ada yang tidak kelihatan, yaitu iblis.
Efesus bilang begini, sebab perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, pengulu, penguasa, dan roh jahat di udara. Di Kisah 5 ayat 40 sampai 41 ini kalimat yang unik. Pada saat itu Rasul Petrus sama teman-temannya ditangkap waktu mereka berkhotbah, mereka disesa, dianiaya. Ya. Tapi mereka bersukacita. Alasannya kenapa? Karena mereka sudah bisa menderita oleh karena Kristus. Ini Kisah 5 ayat 40 sampai 41 sama-sama kita baca ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, ini di dalam sidang ini, sidang. Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Ya, dia respon mereka. Sesudah itu mereka dilepaskan, rasul-rasul itu dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena, ini yang nggak masuk akal. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu yang ada di benak para rasul. Orang-orang yang kita teladani. Siapa yang bilang Petrus nggak kita teladani? Adakah bilang di grup kita ini bahwa rasul-rasul tidak perlu diteladani? Itu kita teladani. Tapi konsep berpikir mereka bahwa mereka bergembira ketika mereka dapat tantangan di pelayanan mereka. Halo para pengurus. Kamu harus bersuka cita ketika dapat tantangan yang besar di dalam kepengurusanmu. Kenapa? Tantangan-tantangan yang membuatmu nyesak, bukan akibat karena kebodohanmu ya, tapi karena memang ada orang yang tidak senang samamu, mau menghambat kegerakan kalian di kampus. Ketika itu mulai menghantam studimu juga, menghantam segala kesenanganmu, maka apa pikiran yang harus ada dalam kita? Kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita sudah dilayakkan menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Oke, ini slide saya sudah sampai di ujung, hanya beberapa slide lagi. Apa rahasia kekuatan seorang pelayan? Ini tambahan saja, ya. Pertama, taruhkanlah ke dalam pemikiran rekan-rekan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, taruhkan semua di dalam pemikiran kita bahwa kehidupan kekal itu adalah mengenal Tuhan. Kalau ada yang bertanya, nanti di sorga kita ngapain? Ini sudah dijawab. Untuk mengenal Tuhan butuh kekekalan waktunya. Maka kalau kita hidup dalam kekekalan, maka kita tujuannya mengenal Tuhan. Ya, dan latihannya di bumi ini. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Ini rahasia kekuatan supaya bisa menjadi pengurus yang baik. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi, catat ya, umat yang mengenal Allahnya, pengurus yang mengenal Allahnya, gembala yang mengenal Allah yang dia layani, akan tetap kuat dan akan bertindak. Akan bisa dia melakukan program demi program. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Yesaya 40:31 juga mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kembali, rahasia kekuatan seorang pelayan menanti-nantikan Tuhan. Rahasia kekuatan seorang gembala adalah menanti-nantikan Tuhan. Itu kekuatannya. Kalau dirimu berkata, gimana bang, aku tidak punya hasrat untuk mencari Tuhan. Yeremia 24 ayat 7 ini jawabannya. Memang Tuhan yang akan memberikan kerinduan untuk mengenal Dia. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ini Tuhan ya, hanya huruf besar. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dan dengan segenap hatinya.
Jadi ini saya lompati satu slide. Ini juga rahasianya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa untuk menjadi seorang pengurus itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan itu ada padamu ketika kamu lahir baru. Di Yohanes 3 ayat 6 bilang begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Perhatikan, R huruf besar ini melahirkan rohmu yang huruf kecil. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada yang dibaharui di dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Ya, itulah kelahiran baru, roh yang dibaharui. Roh yang dibaharui inilah kita yang sesungguhnya. Jadi kita yang sesungguhnya, Jordi yang sesungguhnya bukan Jordi yang abang lihat sekarang di Zoom, bukan. Tapi rohnya Jordi lah Jordi yang sesungguhnya. Itulah yang dipulihkan oleh Allah, itulah nanti roh inilah nanti yang akan menghadap Allah di penghakiman nanti, di takhta kasih karunia. Tubuhnya Jordi ini kemana? Tubuhnya pastilah kembali ke debu tanah. Nah, Galatia 5 ayat 25 bilang, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau kita dilahirkan oleh Roh Kudus, maka baiklah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah rahasianya. Baiklah rekan-rekan semua, karena waktu saya selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini kami mendengar bagaimana syarat untuk menjadi gembala. Untuk menjadi gembala, kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu adalah mempelajari firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memahaminya, dan maksimal melakukannya Tuhan. Kami percaya ketika kami menjadi gembala, itu semua karena anugerah-Mu, jabatan yang Tuhan berikan bagi kami, kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan sikap hati kami sebagai pengurus adalah sikap hati pelayan Tuhan, bukan pemimpin, bukan bos, tapi pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani anak-anak-Mu, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu agar semua anak-anak-Mu, anggota-anggota PMK yang kami urus, yang kami atur ini Tuhan, bisa mengenal Engkau. Urapi setiap Pak pengurus Tuhan untuk mereka memiliki hati sebagaimana hati-Mu, hati seorang gembala. Berikan kehausan dan kelaparan pada mereka, juga pada kami semua Tuhan, untuk kami mencari pengenalan akan Engkau, karena pengenalan akan Engkau-lah yang menjadi menu makanan yang akan kami sampaikan kepada orang-orang yang kami layani Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau, firman-Mu yang kami selami, yang kami sarikan Tuhan, itulah yang kami beritakan, yang menjadi makanan bagi orang-orang domba-domba yang kami gembalakan Tuhan. Kami juga tahu bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Petrus dan para rasul mengalami banyak tantangan ketika mereka mengembalakan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak mengangkat kami dari badai, tapi Tuhan memberikan kekuatan pada kami di tengah-tengah badai sehingga kami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Roh Kudus yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Engkau Roh Kudus yang melahirkan roh kami. Engkau Roh Kudus yang membuat kami memahami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih, pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpinlah semua anak-anak-Mu yang jadi pengurus. Satu kehormatan besar kalau kami menyaksikan kakak-kakak kami yang menyelesaikan kepemimpinan mereka dengan iman mereka yang masih setia padamu. Kami berdoa, jagailah mereka untuk
jabatan-jabatan baru di masyarakat yang akan mereka pimpin Tuhan, dan daripadamu posisi-posisi komunitas-komunitas yang akan mereka pimpin Tuhan, kami mohon agar mereka lebih dahsyat lagi menjadi kesaksian di tempat-tempat baru yang akan mereka layani Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menjelaskan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas itu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita semua percaya, katakan amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada MC-nya. Oke, terima kasih banyak buat Bang John yang udah menyampaikan firman Tuhan tadi. Kepercayaan baru untuk karena ini kalian yang sudah seperti itu sudah masuk ke koas ya, nanti mungkin kesibukannya, tapi tetap jangan tinggalkan adik-adikmu itu ya, tetap dibimbing, tetap ada komunikasi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Dwi dan teman-temannya pengurus yang baru yang sudah banyak mengorbankan tenaga itu tetap berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan yang bagaimana tetap berjalan ya, saya perhatikan berjalan baik. Kemudian saya ucapkan selamat untuk pengurus baru. Mana tadi ketuanya ya, tadi Ivana kalau nggak salah. Saya dong. Ivana dan timnya juga yang tidak usah saya sebutkan satu persatu untuk melanjutkan kepengurusan di PMKK IMA ini. Kemudian jangan khawatir, tadi sudah Bapak dan Roh Kudus nanti yang ini juga ya, memang tidak mudah, ada beban, itu sudah dijelaskan banyak sekali. Saya tadi ngikuti, saya malah ngikuti tadi dari awal tadi ya, untuk kasih Tuhan, balakan, jadi ayat, dan tadi banyak ayat-ayat yang saya suka sekali tadi ya, saya malah ngikuti tadi. Nah tadi untuk menguatkan kalian ya, bahwa kalian itu tidak, pengurus baru tidak berjalan sendiri ya, Roh Kudus. Yang penting kalian setia, taat, dan menjalankan itu ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan tadi ya. Jadi tidak berjalan sendiri. Selamat semua kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu dari pengurus yang lama, mas saya tetap dilanjutkan. Kemudian kalau ada yang baru lagi silakan dikembangkan itu ya. Jadi PMKK Imago itu semakin maju baik. Kemarin sudah baik ya, dulu sudah baik. Jadi nanti dipertahankan baik dan lebih baik lagi. Dan saya yakin pengurus lama juga tetap membantu. Bahkan nanti kalau ada acara-acara tetap ikut juga. Walaupun sementara pakai Zoom ini ya tetap ikut. Ya. Itu aja, mungkin saya nggak banyak-banyak ya. Yang intinya saya ucapkan terima kasih terhadap pengurus lama yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya ya untuk kegiatan PMKK yang sudah berjalan, dan selamat terhadap pengurus baru yang tadi sudah ada serah terima dan sudah itu tadi, untuk tetap semangat ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk tanya-tanya atau sharing baik ke saya sendiri sebagai peminta PMK terhadap kakak-kakakmu ya. Nah, sebagai itu nanti kan tugas tadi ya sudah banyak dijelaskan oleh Pak John tadi, sudah jelas sekali ya, satu persatu mulai jadi ya. Ayam saja. Mungkin itu aja dari saya ya, soal banyak-banyak, intinya selamat aja, terus berjuang ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Agung atas sedikit kata sambutannya ya, untuk acara kita di pelantikan pengurus baru ini. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Kita akan membawakan satu pujian dulu, Allah Sanggup.
Mari kita bersuka. Luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuat tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Lagi sini ada penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan angkatan 2016 itu Kak Tasya, dan juga dari angkatan 2018 oleh Helda Karyawan. Oke, pertama
Oke, shalom buat kita semua. Izin kepada Dr. Agung dan juga Bang John mungkin menyampaikan sedikit kesan dan pesan ya. Oke, yang pertama selamat untuk pengurus yang baru seperti firman Tuhan tadi yang dibagikan oleh kakak secara pribadi juga diingatkan lagi gitu. Apalagi kalian firman Tuhan tadi ya sebagai bekal kalian lah kayak gitu harus yang diingat kayak gitu ketika misal menghadapi tantangan dalam persekutuan ya apalagi ini kondisinya kan masih pandemi satu sama lain mungkin belum pernah ketemu apalagi yang maba yang jadi pengurus sama sekali mungkin belum pernah ketemu satu sama lain ya. Tapi harapannya walaupun dalam kondisi masih pandemi gitu ya jangan justru acuh tak acuh, jangan justru tidak saling mengasihi, tidak kontak satu sama lain gitu ya, tidak saling kerjasama ya. Justru ya dengan adanya platform seperti Zoom, Google ketemu secara langsung, tapi bisa ya dengar pendapat, dengar sharing satu sama lain ya. Jadi selamat untuk kalian semua yang sudah dilantik pada hari ini. Memang kepengurusan di tahun ini memang kayak melompat gitu ya. Maksudnya yang megang ketua dan inti kan kalau menurut angkatan itu dari 16 turun ke 17 Dwi. Nah, setelah Dwi itu harusnya 18 kan, 18. Nah, kami menyarankan untuk langsung ke 19 itu karena ada beberapa pertimbangan ya, bukan berarti 2018 kami anggap tidak bisa, bukan ya. Jadi kakak mungkin sama Kak Dwi sedikit jelaskan bahwa agak sulit ketika misalnya yang jadi ketua ataupun yang menjadi koordinator adalah angkatan 2018 ketika kakak 2017-nya nih kan kayak angkatan Dwi sudah koas, sudah sibuk dengan ya dunia yang baru ketua M si kakaknya ini agak sibuk kayak gitu ya karena ngurusin ya udah kehidupannya berbeda gitu. Terus yang si adik mungkin dia sungkan gitu agak ganggu kakaknya takut kayak gitu ya. Jadi agak sulit untuk komunikasi itu satu sisi. Jadi kami akhirnya buat suatu saran lah dari kakak sama Kak Dwi supaya angkatan yang pengurus yang baru ini dipegang seluruhnya sama angkatan 2019 sama 20 supaya ya nggak terjadi lagi kayak pengalaman yang sudah kakak-kakak kalian alami ya. Jadi ya kedepannya harapannya kalian semua bisa makin solid, apapun program yang kalian kerjakan ke depan bisa terrealisasi dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya segera dibicarakan lagi, dipikirkan setelah dipikirkan program-program apa yang mau dibuat per divisi, silakan nanti kalian bisa rapat kayak gitu dan lain sebagainya. Nanti juga sama pengurus sebelumnya. Jadi untuk pengurus sebelumnya kayak yang dibilang sama Dr. Agus tadi, jangan jadi lepas tangan gitu ya. Tetap tolong adik-adiknya kalau misalnya mereka masih kebingungan untuk melakukan apa, ya ditolong. Adik-adiknya juga jangan sungkan nanya ke kakak-kakaknya sebelumnya yang megang atau yang ada di divisi itu ya. Jadi sekali lagi selamat untuk adik-adik yang baru, untuk yang lama, pesan Bang Jen tadi udah banyak ya. Kalian akan memulai yang 2018 sebagainya, 2 tahun lagi akan koas lagi dan lain sebagainya dan begitulah siklusnya. Terus semangat, terima kasih kepada pengurus yang lama ya sudah mendedikasikan hidupnya selama 1 tahun untuk melayani Tuhan di kampus ya kakak pribadi. Sangat bersyukur bisa mengenal kalian semua, adik-adik rekan-rekan yang luar biasa. Terus juga mungkin untuk hari ini ya bisa
terlaksana. Pun ya ada beberapa masukan sih dari kakak sebagai alumni. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu event kayak gitu, biasanya harus ditanya misalnya kakak-kakak kalian yang sudah melakukan itu. Misalnya, Kak, ini gimana, supaya teratur aja kayak gitu, teratur dan habis ini mau ngapain. Jadi lebih kepada koordinasi yang lebih ditingkatkan ya buat adik-adik. Jangan merasa sendiri, jangan kerja sendiri. Ada kakak-kakak kalian yang juga mau tolong kalian kayak gitu ya. Jadi jangan sungkan yang tadi kakak bilang, jangan sungkan nanya, jangan sungkan konsultasi ya. Jadi kok sebisanya kakak-kakaknya pasti akan menjawab ya. Mungkin itu sih dari kakak. Terima kasih Shalom buat kita semua. Terima kasih Kak Belas. Saudari Helda dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin kepada kesempatannya dari saya mewakili teman-teman 2018 dan mungkin teman-teman pengurus di pesan sebelumnya. Sebelumnya, selamat kepada teman-teman adik-adik yang menjadi pengurus baru. Selamat bekerja di ladang Tuhan, di PMKK kita. Semoga kedepannya bisa memajukan lebih lagi dari PMKK-nya yang dengan dilanjutkan lagi. Dan bahwa buat teman-teman 2018 nggak akan lepas tangan gitu aja, nanti akan tetap membantu adik-adik dalam mengurus PMKK ini. Terus mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman 2018 tiap divisi, inti, dan juga mungkin kepada ketua yang udah 1 tahun kepengurusan kemarin, walaupun mungkin agak cukup berbeda dari sebelumnya karena kita harus online, tapi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menjalankan setiap progres yang sudah kita rencanakan, dan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi dan bekerja sama dalam kepengurusan yang kemarin. Terus untuk kedepannya buat teman-teman, adik-adik, mungkin akan banyak yang menjadi rintangan buat progres-progres sendiri dari PMKK ini, tapi yakin dan percaya aja kalian nggak akan sendiri. Kalian juga bisa nanya-nanya ke kakaknya juga akan membantu sebisa mungkin untuk kepengurusan PMKK. Selebihnya mungkin udah juga tadi disampaikan dari Kak Tasya atau Bang John juga udah semuanya ya. Jadi mungkin itu aja. Selamat kepada teman-teman pengurus baru. Selamat bekerja di ladang Tuhan di PMKK ini. Dan buat teman-teman yang udah menyelesaikan kepengurusan kemarin, terima kasih. Nanti tapi kedepannya kita bakal lebih banyak lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih buat kesan dan pesannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sambutan dari Ketua PMKK Imago Dei FFKG ULN periode yang baru 2021-2022 kepada Impana Cibrol. Mungkin sedikit ada 1 patah 2 kata. Baik, terima kasih Kak Samantha atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Dr. Agung dan Bang John, izin menyampaikan sambutan. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul saat ini untuk melaksanakan menghadiri ibadah pelantikan pengurus PMKK FKFKG Imago Dei tahun kepengurusan 2021. Kita bersyukur kita boleh berkumpul saat ini walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun saya percaya semangat kita untuk memuji Tuhan tetap on fire. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah mempercayakan jabatan sebagai Ketua PMKK ini kepada saya.
harapannya ke depan semoga PMKK kita boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan apa yang telah Tuhan taruhkan pada organisasi kita ini. Mohon bimbingannya juga untuk kakak-kakak kepengurusan tahun lalu, kemudian kakak-kakak alumni juga, ada Kak Tasya dari 2016, terus ada Kak Dwi yang nantinya akan koas. Mohon bimbingannya Kak untuk PMKK ke depannya. Kemudian untuk teman-teman juga yang udah merendahkan hati, yang udah mau untuk bergabung dalam kepengurusan PMK FK-FKG Imago Dei tahun 2021. Terima kasih juga atas kesediaannya. Harapan saya ke depannya semoga kita boleh sama-sama belajar, kita sama-sama bekerja untuk membawa PMKK lebih maju ke depannya. Di samping daripada itu yang paling utama adalah kita boleh belajar, kita boleh mengenal Tuhan melalui PMKK, bahkan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bukan hanya di PMKK Imago Dei, namun bagi orang-orang di luar fakultas, bahkan luar universitas kita juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih, Impana. Baik, kita sudah berada di penghujung acara ya. Tidak terasa ada 2 jam kita mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, kita akan menutup acara kita ini dengan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Saipon. Ada Saipon, mungkin dipersilahkan untuk bawakan doa penutup. Baik, terima kasih untuk Kak Samantha. Saya mohon izin untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kalau pada saat ini Tuhan kumpulan kami di acara Zoom meeting ini dalam acara pelantikan kepengurusan yang baru PMKK Imago Dei Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami saat ini, beban yang telah Tuhan berikan, itu karena Tuhan sendiri yang memilih kami. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, Tuhan lebih tahu bahwa kami mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan pada saat ini kami berdoa, mari Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan Yesus, sehingga kami dapat peka dan dapat meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan pada saat ini kampus kami yang Tuhan percayakan menjadi ladang misi untuk kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang senantiasa menguatkan kaki kami untuk terus melangkah mengerjakan amanat agung Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kepengurusan yang akan kami laksanakan nantinya Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang turut bekerja memberikan pengetahuan dan juga Tuhan juga yang membantu kami dalam segala sesuatu Tuhan Yesus. Bahkan apa yang ingin kami kerjakan, semua yang kami kerjakan adalah demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga apapun yang akan kami lakukan Tuhan Yesus, semua berkenan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami bersyukur Tuhan dan berdoa pada saat ini sepakat membawa doa, biarlah kami boleh menjadi kesaksian atas kampus kami, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dunia untuk teman-teman kami Tuhan Yesus, sehingga pada saat kesudahannya nanti tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada satu suku pun yang terlewat, semua mendengarkan berita atau kabar baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami rindu pemulihan terjadi atas kampus kami, boleh terjadi melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bahkan di atas segala permintaan dan permohonan kami menyadari Tuhan Yesus bahwa kami manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Mari Tuhan yang pulihkan dan sucikan kami sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Saipon. Oke, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mungkin ada baiknya kita bisa foto bersama dulu ya. Oke, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera.
Oke. Ini mungkin bisa on ke cam. Baik, kalau gitu kita foto ya. Ini ada dua slide. Jadi foto dulu untuk slide yang pertama. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next buat yang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, karena kita udah di ujung acara, sebelumnya terima kasih banyak buat kehadiran Dr. Agung selaku pembina PMKK Imagode FK FKG ULM. Juga terima kasih banyak buat Bang John yang sudah dapat berhadir, juga memberikan firman Tuhan serta memberkati para pengurus baru PMKK Imagode. Dan juga terima kasih banyak buat Kak Tasya yang menyempatkan juga untuk datang. Dan juga teman-teman semua, pengurus lama maupun pengurus baru.